Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Khanti paramang tapo tithika nibbānang paramang vadanti buddha. Nahi pabbajito parupaghati samanuhoti parang vihetayanto. Sabbha papassa akaranang kusalasu pasampadha. Sacita pariyodapanang etang buddhana sasanang. Anupawatuhu anupaghato patoi moke ca sangwaru. Matanyuta ca bhatasming pantan ca sayana sanang. Adicite ca ayuku etang buddha naksa sananti. Sangha yang saya hormati, Bapak Pembimas Buddha pada Kementerian Agama Provinsi Banten, para tasilani, para pandita, ibu bapak, saudara-saudara, keluarga besar Theravada Indonesia, tetapi juga segenap hadirin yang hadir, umat Buddha yang berbahagia. Saya berpikir bahwa sebagian besar saudara-saudara sudah berada di ruangan ini sejak jam 1 siang. Dan sekarang sudah lebih dari 4:30. Berarti 3,5 jam. Oleh karena itu, saya akan menguraikan Dhamma dengan waktu seefisien mungkin. Saya minta perhatian ibu, bapak, dan saudara supaya uraian Dhamma ini memberikan manfaat yang maksimal. Hari Raya Magha jatuh pada saat purnama di bulan Magha, yang biasanya bersamaan dengan Cap Gome, meskipun mempunyai makna yang berbeda. Pada tahun ini, purnama Magha jatuh pada tanggal 8 Februari. Hari Raya Magha atau Magha Puja ditandai dengan
4 tanda istimewa, Caturangga Maha Sanipata, pertemuan besar yang mempunyai 4 tanda istimewa. Pada waktu Magha Punami Pujagata dibacakan bersama-sama dalam bahasa Pali dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Ibu, Bapak, dan Saudara mengikuti semua. Apakah 4 tanda istimewa pada Hari Raya Magha itu? Dan hampir semua umat Buddha mengerti Hari Raya Magha adalah mempunyai 4 keistimewaan. Oleh karena itulah saya tidak akan mengulang kembali untuk menghemat waktu. Tetapi pada kesempatan purnama di bulan Magha itulah Guru Agung memberikan owada kepada 1.250 biku yang semuanya sudah arahat. Yang diberikan oleh Guru Agung kita ini disebut owada. Tidak lazim seperti yang lain disebut sutta yang diterjemahkan dengan khotbah. Owada artinya petunjuk, instruksi, arahan yang selayaknya dipraktekkan oleh setiap umat Buddha. Yang diberikan Sang Buddha bukan uraian filosofis yang panjang lebar, tetapi instruksi yang sangat pendek, kurang lebih 7 kalimat. Instruksi Guru Agung kita hanya 7 kalimat juga tidak heran. Mengapa? Karena yang mendengar adalah orang-orang suci semua. Saya tidak akan menguraikan kalimat demi kalimat arahan Guru Agung kita. Dan saya sudah mengucapkan seluruhnya di depan sebelum uraian Dhamma ini. Saya mengulangi secara lengkap. Dari Kanti Paramangtapo Titikha dan seterusnya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengambil bait yang kedua. Bait yang kedua itulah yang lazim disebut the heart of Buddhism, jantung ajaran agama Buddha. Intisari agama Buddha. Ibu, Bapak, dan Saudara. Apa tujuan kita belajar Dhamma? Apa tujuan kita praktek Dhamma? Tujuannya tidak lain adalah kebahagiaan. Hidup bahagia itu adalah tujuan semua orang. Apapun keyakinannya, siapapun mereka, apapun keturunannya, apapun agama yang dianut, apapun golongannya, apapun partainya, apapun kelompoknya, kebahagiaan adalah obsesi semua orang. Semua orang ingin bahagia. Sekalipun mungkin mereka yang tidak beragama.
Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Semua orang tidak ingin menderita. Menurut Guru Agung kita, kebahagiaan yang tertinggi adalah bebas dari penderitaan. Sebelum seseorang bebas dari penderitaan, orang itu belum mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Paramang sukang adalah kebebasan dari penderitaan. Bagaimana mencapainya? Yang pertama, jangan berbuat yang buruk. Saba papasa akarana. Dalam praktek kehidupan umat Buddha, tidak berbuat buruk itu adalah sila. Apakah Pancasila untuk umat berumah tangga? Apakah 8 sila pada saat menjalani uposatha? Apakah dasa sila untuk para samanera? Apakah patimokkha sila untuk para biku? Yang 200 sekian. Semuanya dimulai dengan jangan membunuh. Jangan membunuh. Ya, termasuk orang jahat. Memang kita tidak setuju dengan perbuatan jahat, tetapi sama sekali tidak ada pembenaran untuk membunuh, sekalipun dia dianggap orang jahat. Jangan membunuh, termasuk binatang. Tetapi Bante, bukankah ada umat Buddha yang membunuh? Ya, benar. Ada umat Buddha yang membunuh, benar. Tetapi itu tidak ada dalam ajaran Guru Agung kita. Membunuh itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Termasuk membunuh binatang. Karena kehidupan itu berharga, very precious. Jangan mencuri, karena semua orang memerlukan benda-benda itu, termasuk ibu bapak dan saudara sendiri. Mereka, ibu bapak tidak menginginkan mereka mengambil barang-barang ibu bapak dan saudara. Demikian juga ibu bapak dan saudara, jangan mengambil barang-barang mereka tanpa seizin mereka. Setia kepada pasangan kalau berumah tangga, menjaga ucapan, tidak berbohong, dan tidak makan atau minuman yang memabukkan. Perbuatan buruk itu menghancurkan dan merusak orang lain. Juga merusak kita sendiri. Kalau Anda ingin bahagia, jangan berbuat buruk. Di dalam sosiologi Buddhis, ilmu sosial kemasyarakatan Buddhis, ajaran metta, mencintai, menerima semua makhluk untuk tidak membunuh adalah dasar. Konsekuensi dari mencintai dan menerima keberadaan semua makhluk
adalah menerima perbedaan mereka. Kalau Anda mempunyai meta, Anda tidak membunuh mereka, Anda tidak menyakiti mereka. Anda tidak hanya menghargai mereka, Anda menerima mereka apa adanya. Anda menerima perbedaan mereka. Sebenarnya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah penjabaran ajaran meta oleh seorang pujangga besar Buddhis, Mpu Tantular. Tidak hanya menghargai perbedaan, menerima perbedaan. Itulah meta, cinta kasih. Di dalam sosiologi agama Buddha, ada 4 rangkaian dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Dari 4 rangkaian dhamma ini yang pertama adalah satcha, jujur. Sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri, ibu, bapak, dan saudara. Kita membutuhkan yang lain, membutuhkan banyak orang. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan pergaulan bermasyarakat itu, nilai dhamma yang pertama yang diberikan oleh Guru Agung kita adalah satcha, jujur. Ibu, bapak, dan saudara. Ada 2 cerita pendek supaya kejujuran itu menjadi konkret, menjadi jelas. Kalau ada ceritanya, ajaran itu menjadi nyata, tidak hanya konsep. Di suatu daerah, ibu, bapak, dan saudara, ada sekelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya. Bantuan memelihara sapi. Sapi ini tidak boleh disembelih. Boleh dipekerjakan untuk membajak, untuk menarik gerobak, tetapi tidak boleh disembelih. Kalau sakit, kalau ada sesuatu, lapor, nanti dibantu. Kalau punya anak, anak pertama untuk yang membantu, anak kedua untuk yang dibantu. Anak ketiga untuk yang membantu, anak keempat untuk yang dibantu, dan seterusnya. Beberapa bulan kemudian, kelompok yang dibantu ini memberitahukan kepada para donaturnya, sapinya mati. Karena mati, bukan disembelih, mati, tentu kena penyakit. Pemberi bantuan mengatakan ya dikubur saja. Sudah mati mau apa? Kelompok umat Buddha itu mengatakan, kita mau sembelih, dagingnya sebagian dijual, sebagian kita makan. Yang membantu mengatakan bahaya itu. Sapi yang mati itu bahaya, pasti kena penyakit. Kelompok itu mengatakan, tidak apalah Pak, Bu. Corona sapi kan beda dengan corona untuk manusia. Aduh, pandai juga mereka ini. Pandai membuat virus kata-kata. Yang memberikan bantuan agak ragu-ragu.
Dia datang membawa dokter hewan dan otopsi. Mengapa sapi ini mati? Akhirnya ketahuan. Sapi ini diberi makan makanan yang dicampur jarum. Karena kalau sapi ini mati dijual, dapat uang, uangnya dibagi. Apakah yang melakukan itu umat Buddha, Bante? Iya, itu umat Buddha. Ketidakjujuran itu sama dengan menipu. Menipu itu menutup pintu. Sejak itu mereka-mereka yang membantu mengatakan, jangan bantu mereka. Mereka penipu. Apakah tidak merugikan mereka, Ibu Bapak dan Saudara? Kalau Anda tidak jujur, Anda menipu. Siapa yang ditipu? Yang ditipu yang pertama adalah dirinya sendiri. Karena yang tahu tidak benar adalah dirinya sendiri. Orang lain belum tentu tahu. Menipu, menutup pintu. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini adalah manfaat kejujuran. Umat Buddha juga. Tetapi cerita yang baik. Supaya umat Buddha tidak disebut penipu semua. Wihara di Medan bertahun-tahun tanahnya kecil. Membeli ruko tidak selesai-selesai. Setelah 14 tahun selesai dan akan dibangun. Budgetnya kurang lebih 20 M karena 4 lantai. Mencari pemborong. Siapa yang ingin yang bisa membantu membangun wihara ini? Sulit, Ibu Bapak dan Saudara. Karena para pemborong itu bertanya, ketua yayasannya namanya Romo Edi. Pak Edi sudah punya uang berapa? Akan membangun 20 M itu sudah punya uang berapa? 1,5 M. Para pemborong itu mengatakan, gila kamu Edi. Budget 20 M, baru punya 1,5 M. Orang Jawa mengatakan, ambiar kamu. Akhirnya, dia menjumpai seorang umat Buddha yang bernama Pak Leo. Pak Leo mengatakan, baiklah, saya kerjakan. Tetapi Pak Edi harus mencari tambahan 1,5 lagi menjadi 3. 3 ini cukup. Tidak bisa ditawar untuk membuat struktur. Pak Edi mencari kian kemari. Tidak mudah. Mencari apa? Mencari dana. Bukan mencari umat untuk diajak mencari dana. Bukan mau minta uang. Akhirnya bertemu dengan seorang ibu. Saya tidak menyebut namanya. Inisialnya adalah I. Huruf di depannya I. Singkatan dari ibu. Ibu ini bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, kamu perlu berapa? Ya kurang lebih 2 M lagi. Supaya pembangunan bisa mulai. Saya berikan 2 M. Seorang ibu. Pak Edi bertanya, bagaimana kami harus mengembalikan uang 2 M ini, Ibu? Kapan? Saya berdana. Pak Edi mengatakan, aduh Bante.
Kami seperti mendapat suntikan darah yang segar sekali. Kami bersemangat mencari dana. Semula teman-temannya mengatakan, waktu Pak Edi kesulitan mencari dana itu, kenapa kita tidak mengatakan sudah punya dana 10 M saja? Atau 5 M? Pak Edi mengatakan, para bante selalu wanti-wanti kepada saya, bekerjalah dengan jujur, jangan menipu. Kalau Pak Edi menipu mengatakan sudah punya 5 M, siapa yang ditipu pertama? Dirinya sendiri. Karena dirinya yang tahu bahwa yang dipunyai hanya 1,5 M. Dia menipu kepada dirinya sendiri dulu. Dan kalau dia menipu punya 5 M, tidak mungkin ibu itu akan memberikan dana 2 M. Karena dianggap 5 M sudah cukup. Sekarang, wihara itu tidak hanya 4 lantai, 7 lantai. Dana yang sudah dihabiskan 40 M. 40 miliar. Belum selesai. Pada hari Sabtu seminggu yang lalu, kami melakukan pengumpulan dana. Yang kedua, saya mengatakan kepada mereka, ini pengumpulan dana yang terakhir ya Romo. Jangan ada pengumpulan dana lagi. Terkumpul dana 8,5 miliar dalam waktu 5 jam. Jam 1 sampai jam 6 sore. Wihara ini di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia. Di bawah binaan Magabudi. Para Romo tentu mengenal Romo Edi Dhamadipa. Tahun depan akan diresmikan. Itulah buah kejujuran saja. Ibu, bapak, dan saudara. Yang kedua, yang pertama adalah sabab papasa karanang. Jangan berbuat yang buruk. Yang kedua, banyaklah berbuat yang baik. Kalau Anda tidak mau sering berbuat baik, Anda akan cenderung berbuat buruk. Kalau Anda suka berbuat buruk, Anda akan jauh dari niat untuk berbuat baik. Beberapa hari yang lalu di Jogja, 200 anak SMP lebih hanyut di sungai. 200 lebih. Mungkin waktu hanyut itu seperti katak. Banyak orang yang menolong mereka. Apa yang bisa mereka bantu. Tetapi 10 orang meninggal dunia. 10 anak meninggal dunia. Di antara banyak orang yang ingin membantu dengan tanpa pamrih, dengan sungguh-sungguh, ada orang yang kehilangan motornya. Alangkah sampai hatinya orang ini mencuri di tengah-tengah yang lain, sibuk menolong mereka yang menderita. Anak-anak yang menderita. Anda tidak usah tanya, itu agamanya apa Bante? Tidak usah. Mungkin itu umat Buddha juga.
Kalau saudara mengingat 11 anak yang terkurung di gua di Thailand Utara, 18 hari gelap gulita. Di tengah gua airnya keruh. Banyak orang datang, termasuk dari luar negeri, untuk membantu anak-anak itu tanpa pamrih. Tidak ada yang kehilangan. Yang tidak punya apa-apa datang ke tempat itu. Aku tidak punya apa-apa. Aku ingin membantu mencucikan pakaian-pakaian mereka yang kotor. Apakah kita tidak bisa mencontoh mereka? Air itu dibor, dikeluarkan dari gua. Sampai sawah-sawah yang akan panen itu berhektar-hektar hancur kena air itu. Yang punya sawah mengatakan biar hancur. Yang penting anak-anak selamat. Aku tidak akan minta ganti rugi. Apakah kita tidak bisa mencontoh mereka? Yang ketiga, sabab papasa karanang jangan berbuat yang buruk. Kusalasu pasampada banyak berbuat baik. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu sendiri. Anda tidak mungkin bisa bebas dari penderitaan kalau tidak membersihkan pikiran Anda dari kotoran-kotoran batin. Karena semua kejahatan dan semua kebaikan datang dari pikiran. Semua penderitaan, kesengsaraan, kekecewaan, kegagalan, kesedihan, kepedihan, dan juga kebahagiaan datang dari pikiran saudara. Bersihkan pikiran saudara kalau ingin bebas dari penderitaan. Dengan meditasi. Meditasi tidak hanya memberikan ketenangan pada kita, tetapi meditasi meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran itulah tujuan utama dari meditasi Buddhis, bukan sekadar ketenangan. Untuk menyadari kalau timbul pikiran-pikiran buruk. Membersihkan pikiran-pikiran yang buruk dengan kesadaran. Ibu, bapak, dan saudara. Inilah yang sering disebut the heart of Buddhism. Inti ajaran guru agung kita. Jangan berbuat yang buruk. Banyaklah berbuat baik. Bersihkan pikiran Anda sendiri. Tetapi, apakah ini hanya pesan untuk umat Buddha? Bukan. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, pesan singkat ini, pesan guru agung kita untuk semua umat manusia di sepanjang masa. Jangan berbuat buruk. Bukankah pesan ini berharga untuk semua orang? Banyaklah berbuat baik. Bukankah pesan ini juga berguna untuk semua orang? Bersihkan pikiranmu sendiri. Bukan hanya untuk umat Buddha, untuk semua orang. Kalau pada waktu Hari Raya Maga, Guru Agung kita memberikan anjuran, memberikan petunjuk, 7 kalimat. Sore hari ini saya hanya menguraikan 2 kalimat. Sabab papasa akaranang kusalasu pasampada, 1 kalimat. Sacita parioda panang etang Buddha nasasanang.
Tidak berbuat buruk, banyak berbuat baik. Bersihkan pikiran kita sendiri. Itulah ajaran semua Buddha. Ibu, bapak, dan saudara, saya harus berhenti. Marilah kita maju terus. Kejujuran, tidak menipu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak bisa diminta. Tidak ada doa, tidak ada mantra yang bisa diucapkan supaya kita mempunyai sifat yang baik. Kita harus berlatih. Dengan kanti, dengan wirya, dengan kesabaran, dengan keuletan. Sabar menurut ajaran Guru Agung kita. Bukan hanya duduk diam menunggu sabar. Bukan. Sabar dengan wirya. Berjuang dengan tekun, dengan ulet. Tidak mudah menyerah. Dan tidak mudah mengeluh. Itulah yang membuat kita bisa maju. Mengurangi penderitaan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Marilah kita praktek dengan sungguh-sungguh. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita.